Annyeong. Annyeonghaseyo, Cinggudel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, sweet, 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 sweet. Tumben ya, drakor kelas hari Jumat nge-live, Bo. Lagi ngapain ya? Halo Mbak Imaisha yang sudah bergabung, terima kasih. Semoga menikmati makan siangnya ya. Halo juga Mbak Widi, terima kasih sudah bergabung di pada siang hari ini. Buat penggemar drakor kelas atau penggemar drama Korea, pastinya udah nggak sabar buat dengerin live-nya kita loh. Emang kita ngomongin apa sih? Ya, di Drakor Sarange, di Drakor Sarange aku nanti sama Kak Asri bakal ngomongin soal Oppa, Oni, Tongsing favorit. Kira-kira siapa aja sih versi drakor kelas yang bakal kita obrolin? Sebelumnya, pastinya tulisan yang berkaitan dengan Oppa atau Oni favorit yang ada di drakor kelas sudah ada di drakor kelas ya. Salah satunya ada kayak aktor idol favoritnya versi drakor kelas. Nanti juga kita obrolin sama Kak Asri. Terus abis itu ini diambil juga referensinya dari Drakor Class Award 2021 kemarin. Kira-kira ada yang udah nonton belum ya? Kalau belum, silakan deh cek-cek ya kan, dicek aja Instagram atau di scroll Instagram Drakor Class kita. Di situ udah ada, kita udah ngadain 2 award ya, Drakor Class Award udah 2 kali dari 2020 sama 2021 kemarin. Nah, yang bakal kita obrolin pada siang hari ini itu berkaitan dengan Oppa favorit atau Oni favorit atau Tongseng favorit di 2021 kemarin dan nyambi sedikit ke 2022 ini. Ya, aku dada-dada dulu sama Mbak Nas. Halo Mbak Nas, terima kasih juga udah gabung. Dan ini dia teman aku yang mau aku ajak ngobrol pada siang hari ini ya. Coba aku undang dulu. Oke, semoga sinyalnya baik ya. Maklum habis hujan dan masih agak sedikit rintik-rintik. Halo Mbak Dike, annyeong. Maaf ya aku ganggu waktu makan siangnya. Mbak Asri udah kelar makan. Udah kelar kok. Makannya ngebut kayaknya, wing 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 wing. Enggak kok, udah dari By the tadi way, setengah 12. Halo Mbak Mia Mulia, cie, halo. Nanti kita boleh juga silakan yang mau ikutan komentar ya Mbak Asri ya dalam obrolan kita pada siang hari ini berkaitan dengan kebucinan kebucinan yang tertunda. Iya, judulnya itu ya, mestinya ya. Baiklah. Iya, kebucinan yang tertunda. Oke, kita kemarin udah ngadain Drakor Class Award. Mungkin nanti di akhir tahun 2002 ini bakal juga ngadain Drakor Class Award ya. Classmate atau teman-teman atau sahabat Drakor Class. Nah, di 2021 kemarin kita ngambil ada Oppa favorit juga, ada Oni favorit juga gitu ya. Terus ada romantic komedi favorit, Sagek. Tapi kita nggak ngomongin dramanya. Kali ini kita lebih fokus ke mana Mbak Asri? Ngomongin aktor dan Aktrisnya. Dan aktrisnya. Mungkin di tempat Mbak Asri sedikit gangguan, tidak masalah. Ya, berkaitan dengan drama favorit komedi ya, yang komedi kemarin itu Drakor Class punya sedikit beberapa nama. Yaitu kayak Hometown Cha-Cha-Cha, Dali and Cookie Prince, Wonder Woman, Police University, sama Monthly Magazine Hope. Nah, kira-kira siapa yang udah kenal sama aktor dan aktris dari drama yang tadi aku sebutin? Mbak Asri, dari drama komedi kemarin yang Drakor Class Award sampaikan gitu ya di Drakor Class Award, kayak Hometown Cha-Cha-Cha, Dali, terus Monthly Magazine, Wonder Woman, sama Police University, ada biasmu nggak? Ada biasmu tidak di situ? siapa ya? Ya ada sih, tapi aku suka Kim Sun Ho mungkin ya. Walaupun dia bukan biasku, tapi aku suka lah sama dia. Kenapa Apalagi suka sama? itu dia keren, kece dia. Kece, keren. Nah, kenapa sih suka sama KSH? Kita singkatannya KSH ya. Kim Sun Ho.
Kenapakah? Ada alasan tertentu? Selain wajah ya, kita kalau wajah semuanya ganteng Cakep ya. sama manis gitu ya. Iya, jadi ngomongnya lebih ke kualitas aktingnya. Nah, gitu. Ini ada dari Mbak Dike ngomongnya, aku Dali dong karena aku terminje-minje. Oh. Gak Halo bisa Mbak move Nat. ya. Gak bisa move on sama Kim Min Ya, Jae. betul Kak. Iya, ada yang terminje-minje di Drakor Class, ada 2 orang kayaknya. Yang pertama Mbak Dike, satunya Karisna. Mungkin habis ini Karisna akan menyusul. By the way, tadi kenapa KSH dirimu suka alias apa namanya tercantol dengan KSH? Dan Aku KSH sih ini baru juga nonton. dia menang Iya, dia menang ini, menang apa namanya terfavorit di Opa hati. favorit. Favorit Opa di hati. favorit di hati. Kenapa? Dia itu, walaupun aku baru nonton dramanya dia 2 ya. Yang satu di Startup sama Hometown Cha-Cha-Cha itu. Tapi aku suka sama aktingnya gitu. Dia aktingnya itu selalu dapat chemistry sama lawan mainnya. Walaupun kayak di Startup dia jadi second lead, tapi dia dapat gitu sama si Susi. Kalau si Susi itu chemistry-nya dapat walaupun dia hanya sebagai second lead. Apalagi di Hometown Cha-Cha-Cha itu ya, aduh siapa sih yang gak termehek-mehek melihat mereka berdua gitu, walaupun agak klise sih. Si Dimple Couple terlalu mempesona ya. Iya. Benar. Kira-kira kalau Oni favoritnya dari romcom siapa? Apakah pasangannya KSH atau malah pasangan lain di tempat lain? Pasangan lain di tempat lain. Maksudnya dari yang itu tadi di drama romcomnya, rekomendasinya siapa terfavorit? Makan ya, ini agak drama sedikit siapa aja guys. sih kemarin? Kemarin Ada itu romcomnya kan menang Hometown Cha-Cha-Cha dari, terus ada Monthly Magazine, terus habis itu ada apa namanya Dali, terus habis itu ada Hometown Cha-Cha-Cha, ada One Woman Lihani, terus habis itu ada ya itu Police University, sorry, satu lagi. Aku sempat suka Crystal sih. Kalau aku suka si itu siapa namanya? Yang main di Monthly Magazine tuh, aku lupa namanya ya. Jung So Min ya, Jung So Min. Ya, Jung So Min ya. Aku sih suka Jung So Min di antara mereka itu sih. Kenapa suka Jung So Min? Lucu. Dia tuh aktingnya, walaupun akting sedih, tapi tetap kayaknya itu dia selalu ada sisi lucu di dalam aktingnya. Aku belum pernah Sedih nonton tapi dia mukanya yang sampai konyol. Akting, mukanya dia tuh konyol. Di drama apapun dia tuh, drama-drama yang aku tonton selalu ada sisi konyolnya, nggak pernah hilang gitu. Oh. Nah, kalau Kak Dike senang Lihani di Wonder Woman atau Wonder Woman ya. Memang kalau di Drakor Class itu biasanya macem-macem. Oke, kita ke Opa dan Oni berikutnya di drama Sagek. Kira-kira Mbak Asri suka drama Sagek? Suka nonton sih. Aku sebenarnya nonton genre apapun kan, tapi Sagek itu biasanya aku nonton kalau ada fantasinya. Cuman kalau yang tahun 2021 kemarin yang sempat aku intip cuman Red Slaves. Yang lain-lainnya belum sempat aku lihat. Baiklah. Aku skip dulu ya. Hatiku masih agak sedikit terluka. Oke, aku bahas dulu. Di River Where the Moon Rise itu ada Kim So Hyun, sorry, yang cewek ya. Kim So Hyun dan yang lakinya ada Mas Ganteng. Kira-kira ada yang hafal namanya? Coba silakan disebutkan di kolom komentar ya, biar aku membacakan. Terus ada di Secret Royal Inspector Joy. Secret Royal Inspector Joy, yaitu ada Ok Taecyeon sama
dia juga main sekarang ya di Snowdrop, mbaknya yang perempuan yang apa namanya bermain berpasangan dengan Secret Royal Inspector Joy atau Hok Taekyeon. Di King X Faction itu ada cintanya Kalechin, Rawon, sama Park Embi. Terus di Lover of the Red Sky itu ada An Hyosop sama Kim. Oh ya, Kim Hyo Yeon. Itu yang cewek ya, yang Secret Royal Inspector Joy ya. Nah, sama Kim Yo Jong itu di Lovers of the Red Sky. Terus aku kok menyebutnya berat ya. Ada opa kelahiran tahun 90 yang bentar lagi ulang tahun. Hafal banget gue. Junho sama Lee Seong. Oke. Dari itu kira-kira Karani suka sama siapa? Opa siapa atau dongseng siapa? Itu sebenarnya ada yang dongseng sih kalau untuk usiaku. Ada dongseng ada seumuran. Ada dongseng ada seumuran, jadinya bisa lah ya. Opa pokoknya kalau di drakor itu kadang-kadang semua opa semuanya gitu. Opa. Kita kan masih muda semua, semuanya opa. Oh iya benar. Semuanya opa atau teman sekelas ya, classmate. Jadinya di antara aktor sagek yang hitungannya drama yang sudah kita sebutin, paling favorit itu yang mana? Aku. Opanya. Yoi. Sebenarnya kalau opa yang tadi disebutin semuanya itu aku paling suka si Rawon. Ih, sama nama kalian Cin dong. Iya. Kenapa? Aku suka Ganteng, tingginya gak sih. boleh ya. Gak boleh ganteng. Oh, no physically. Pokoknya khusus opa dilarang bilang ganteng dan manis. Dilarang. Tidak boleh. Jadi harus dari kualitas aktingnya. Pokoknya kalau untuk opa dilarang ngomong ganteng ya. Semuanya juga bagus-bagus loh Mbak Lita. Jadi kadang tuh apa yang membuatmu bisa memilih dia gitu, misalnya di salah satu adegan X gitu, terus aku bla 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 gitu maksudnya. Sebenarnya sih aku si Rawon ini aku baru nonton di Extraordinary You, dan di situ itu aku begitu dia nongol itu kayak langsung berbunga-bunga, hatiku berdebar-debar gitu. Karena dia apalagi di situ pakai ini ya, baju sekolah ya. Iya, apalagi dia masih SMA anak sekolahan gitu kan. Jadi berasa dulu waktu kita masih remaja gitu loh, kembali ke masa-masa ketemu cowok cakep, terus kita jatuh cinta gitu. Merasakan sensasi jadi anak muda lagi. Baik. Siap. Oke, kalau Oninya, yang perempuannya, kira-kira dari situ ada yang dilirik? Aku suka siapa itu yang main di Red Sky, siapa namanya? Kim Yoo Yang Jong. main di Backstreet Rookie juga. Iya, Kim Yoo Jong. Ya, aku suka itu sih. Dia tuh senyumnya manis banget, terus dia muka-muka cerianya, walaupun dia main drama sedih itu muka-muka cerianya tetap ada. Aku suka yang muka-muka ceria gitu lah pokoknya, yang senyumnya. Pokoknya yang kalau sedih mukanya tetap manis gitu ya. Jadi acting nangis tetap acting nangis tapi mukanya tetap cantik gitu ya. Enggak berubah, maksudnya biar emosinya fine. Jadi gue nangis tapi baik-baik aja drama, gitu kan. Sebelumnya itu apa sih yang dia sama Park Bo Gum itu juga dia bagus sih. Aku suka. Moon Lovers. Ya, kok Moon Lovers sih? Ya bener ya, Moon Lovers kan? Bukan. Bukan. Love and the Moonlight. Ya. Love in the Moonlight. The Moonlight kalau nggak salah. Love and the Moonlight. Yap. Betul. Nggak usah bahas opa favoritku kan? Nggak usah bahas ya. Nanti aku merana durja lagi. Oh ya, by the way, namaku kan. Ini nama berambangi loh. Namaku kan berubah ya. Jadi tadinya kan VIP Ain Zisang. Kenapa sih akhirnya berubah nama jadi jadi VIP JJ? Sebenarnya itu aku jadi kalau dipikir-pikir sekilas balik gitu ya. Sekilas balik, aku ternyata senang banyak artis itu yang depannya J ternyata. Kayak misalkan artis bulenya tuh Jason Bear, Josh Hartnett gitu. Jadi
aku ngerasa oh ternyata yang kulirik itu biasanya rata-rata kok banyak J-nya gitu. Terus di Korea juga ternyata senangnya Jisang, senangnya Junho, senangnya Jihoon. Tahu Jihoon kan? Jihoon yang lagi Tahu. main sekarang, Ghost Doctor, aka Biren. Gitulah. Jadi akhirnya aku memilih ya sudahlah, aku pendekin aja jadi. Tapi kalau dibilang misalkan aku nggak suka Terus lagi main, Ain wis jangan salah. dikemanain? Hah? Ain dikemanain? Apa? Ada Ain. dikantongin. Tetap dikantongin, dia kan bias ultimate. Jadi apa ya? Ya tetap ada, cuma nggak perlu dimunculkan lah namanya gitu. Aku mau yang kebaru-baru, yang baru-baru. Biar agak mudaan dikit. Kalau itu kan di rata-rata usia opa-opa matang. Itulah ceritanya ya. Jadi aku lagi kalau tadi Mbak Dike terminje-minje, aku terjunho. Bukan karena ganteng. Aku beneran bukan karena ganteng. Jadi aduh tuh kan. Terlihat tenang-tenang. Debarannya masih begitu terasa. Jadi Junho ini aku baru berapa kali nonton Junho ya? Di film udah, tapi maksudnya gini loh, Junho itu di film lain belum begitu berkesan untukku gitu. Jadi berkesan cuma nggak sedalam itu. Tapi begitu dia pakai, maksudnya berperan jadi Raja Jongjo gitu ya, itu agak sedikit wow aja gitu. Maksudnya manly lah di situ. Gimana ya? Ya gitu deh pokoknya ya. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya pemenangnya adalah Red Slave ya. Jadi banyak kata-kata. Tapi aku banyak berkesan untuk adegan. Jadi maksudnya memang aku suka gitu. Maksudnya suka di acting dia di Red Slave intinya. Tuh. Oke, kita berlanjut ke Yumisel. So I married anti-fan. My roommate is Gumiho, taxi driver. Nevertheless ya. Udah tahu kan kira-kira yang bakal disebutin di situ aktornya siapa aja? Ada bucinnya. Ayo tolong ada bucinnya. Yumisel di situ ada Ji-young ya, Park Jin-young yang juga main di kemarin itu padahal second lead loh, kenapa gue ngomongin itu tuh kan Jin-young, J lagi kan tuh. Jadi JJ itu memang banyak ini. Jadi kalau ibaratnya mobil angkot belum bergeser penuh, dia belum berangkat gitu. Jadi JJ itu biasanya di urutan situ. Oke, gitu ya guys. Nah, taxi driver yang sebentar lagi, dia bulan apa sih? Januari ini kan mau menikah dengan Park Shin Ye, Choi Tae-jun, iya kan? Yang, aduh, bau-baunya undangan bakal diterima di drakor kelas nggak ya? Berharap banget buat dateng, ya kan? Kalau nggak opa yang lagi lagi wamil, Mas Jang Kyung ya kan, di My Roommate is Gumiho barengan sama Lee Hae-ri yang juga sedang bermain sekarang di Moonshine bareng Yoo Seung-ho ya kan. Nah, kira-kira kalau di situ oh ya sama Lee Jae-hoon di Taxi Driver, kira-kira dari situ suka yang mana? Suka opa berubah jadi apa alias Choi Tae-jun atau Lee Jae-hoon atau yang lagi dikangenin wamil? Yang aku sering nonton kan si Jang Kyung nih, jadi aku suka lah actingnya dia. Terus sebenarnya siapa taxi driver itu siapa namanya? Lee Ji-hoon. Ya itu juga bagus. Tapi kalau untuk di hati ya, di hati aku suka yang di anti-fan. Aku lupa lagi siapa namanya. Oh, yang kita mau diajak ke kondangan ya kan? Ntar lagi ya, dari bener. Opa berubah jadi apa? Dari Opa kalo jadi apa? Aduh manis banget ya. Kenapa aku suka? Sebenarnya nggak punya alasan. Kadang aku kalau suka sama Opa itu nggak punya alasan gitu. Tapi yang paling aku suka itu. Tapi kalau dari segi acting, Jang Kyung lah, dia udah beberapa kali aku nonton dia main sebagai macam-macam lah ya. Mulai dari pembunuh bayaran, dari Gumiho, terus habis gitu yang baru-baru kemarin jadi fotografer kan. Ya dia keren sih actingnya. Yang baru tamat juga ya. Adanya si calon suami Pak Shin Ye.
Bisa ya, bisaan ya kalau acting yang lain, hatinya yang lain. Ih, bisaan, Bo. Iya, bisa dong, bisa. Ini baru kali ini nih. Ada yang begini, biasanya kalau di hati siapa actingnya bakal suka gitu. Ini baru nih, baru menarik ya kan. Actingnya suka sama yang lain tapi di hatinya pokoknya jangan ganteng aja. No, coret, pokoknya ganteng. No. Ganteng itu relatif soalnya loh. Aku bilang ganteng belum tentu kalau bilang ganteng kan. Opa itu cinta tanpa tapi ya, kayak lagu aja. Udah nikah belum sih? Udah nikah bukan? Nah itu dia, karena undangannya belum sampai ke Drakor Class, aku lupa. Pokoknya dia bulan Januari ini, cuma tanggalnya tadi puluhan atau 10-an kemarin ya. Pokoknya selamat untuk Park Shin Ye dan Choi Tae-jun. Pasti anaknya lucu-lucu ya. Kebayang gitu ya, Park Shin Ye-nya cantik dari kecil, Choi Tae-junnya ya kan ganteng, paripurna gitu kan. Apalagi kemarin dia juga habis main apa yang main kucing-kucingan. Kok kucing-kucing? I hear his voice ya, yang apa namanya? Dia jadi pilot. Ih, cakep banget juga dia di situ. Iya, Lala dia deh tuh pokoknya. belum nonton itu. Iya, Masih di daftar. Hanya 8 episode. Hanya 8 episode ya. Hanya 8 episode. Oke. Selanjutnya ke Dongseng. Dongseng ya yang terminjai-minjai, tersongkang-songkang dan terrowan-rowan. Dan terli Do-hyun. Ayo dipilih ya kan. Nah, kira-kira tadi udah ngomong kalau Kak Asri sukanya Rawon. Aku suka, sama An Hyo-sop, sorry, kurang nanti marah lagi ya fansnya, mohon maaf. Kalau aku terminjai-minjai juga, cuma kalau minjai aku bukan di Dali sebenarnya. Minjaiku itu terminjai-minjai yang lalu, yang kemarin di Brahms ya, di Brahms pokoknya. Aku di Brahms. Jadi kalau bagiku cowok itu bukan, maksudnya dia nggak perlu banyak ngomong gitu ya. Yang penting manly aja gitu. Apa sih? Ya ngebucin boleh, maksudnya dia ngebucin sama yang cewek boleh gitu, tapi masih ada, misalnya kayak Junho nih ya, kalau Junho di Reslife gitu kan, dia ngebucin gitu, ngejar mulu kan sama pelayan yang cantik jelita itu gitu. Cuma begitu dia memutuskan, kayaknya kita berpisah dulu gitu ya, nah baru gitulah hitungannya begitu. Nah ini ada yang tersongkang-songkang, aku nggak ada yang ini sih, Lee Do-hyun sih, aku juga suka loh actingnya, apalagi bentar lagi dia juga bakal main lagi sama pasangannya di Youth of May ya kan. Aku lupa judul drakornya, yang pasti kayaknya ada berkaitan dengan fantasi ya, bolak-balik masa lalu sama masa sekarang gitu, kayaknya seru deh. Kayaknya aku juga menanti di 2022 ini, sebentar lagi ya kayaknya ya. Nah kalau dari ini ada yang tersongkang-songkang. Kalau Kak Asri siapa? Selain, karena tadi Rowan udah, berarti tinggal Songkang, Kim Min Jae, An Hyo-sop sama Lee Do-hyun aja. Songkangnya nggak boleh lagi. Tuh, Songkang boleh dong dipilih. Oh iya bener, sorry. Rowannya nggak boleh dipilih lagi, maaf. Rowannya nggak boleh dipilih lagi. Songkang aku suka dia di Nevertheless malah. Dia jadi playboy di situ. Tapi terus aku nonton ini kan, aku pertama kali nonton actingnya Songkang kan di situ. Habis itu aku baru nonton Navilera. Ternyata beda banget ya. Di situ dia nggak ada aura-aura playernya sama sekali waktu dia main balap itu. Dandanannya kali Bu, dandanannya mungkin dibuatnya begitu gitu. Iya makanya berarti kan dia actingnya bagus gitu. Dia bisa jadi player terus kayak di satu sisi dia kelihatan jadi anak baik-baik, berarti kan dia bagus gitu ya. Jadi sudah hilang tuh si Songkang yang player itu, udah nggak muncul lagi waktu aku nonton. Berarti dirimu menunggu drakor barunya Songkang dan Park Min Young ya? Nungguin nggak PMY yang baru? Yang udah mulai ada trailernya berserakan kayaknya ya. Ditunggu. Songkang yang baru sama Park Min Young. Oh, kayaknya iya, tayang Februari ini deh. Februari ini kalau nggak salah. Aku belum ngecek sih ada film apa aja ya 2022. Tapi kayaknya aku nungguin deh itu si dramanya Songkang itu. Ini ada yang terhiungsik kayaknya belum move on dari drama zombie. Yui,
nanti ini loh, by the way, berkaitan dengan 2021, kira-kira kalau Mbak Astri sendiri, biasnya ada nggak sih, yang bias ultimate ya, yang bias ultimate-nya main nggak di 2021? Jadi bahagia Ada nggak dong, gitu? Song Joong Ki. Oh, Song Joong Vincenzo Ki ya? kan main Vincenzo, ya Vincenzo. Nah dia kan habis ini 2022 dia main drama lagi, ketunggu lagi lah dia. Au. Ini ya, produktif ya, Bo ya? Habis Iya. jadi duda keren, dia produktif ya? Duda keren produktif ya? Sempet gak main drama, sekarang main drama lagi, yes. Seneng rasanya bolak-balik lihat dia di TV. Tapi Au. nggak seproduktif Song Kang gitu kan, dia banyak sekali filmnya. Jang Kyung itu Masih apa muda, lagi? Bu. Masih Oh muda, ya Bu. benar-benar beda ya. Si muda, Bu. Itu ya. Nah, ini tadi yang aku bilang, Lee Do Hyun sama Go Min Si di Reincarnation Love. Berarti hitungannya Lee Do Hyun sama Go Min Si udah 3 kali bermain dalam satu drama ya. Yang drama zombie juga. Terus Youth of May sama Reincarnation Love. Berarti ibaratnya kalau di Indonesia pasangan ini kayak Dian Sastro sama sama yang ganteng, tau lah ya. Itulah kira-kira. Yang sering ngomongin juga di yang sekarang aku nggak tahu masalahnya Indonesia sekarang gitu. Taunya berhentinya cuma di Reza. Iya, berhentinya cuma di Reza Rahadian, ke bawah udah nggak tahu, aku buta total. Iya. Jadi mohon maaf ya, mungkin nanti aku update ya. Paling yang aku tahu paling anaknya ini apa namanya yang anggota DPR itu siapa juga namanya aku lupa. Gitulah kira-kira. Nah tadi yang Song Kang sama Park Min Young itu ada Cruelty Office Romance. Terima kasih Karela sudah diingatkan. Nah ini Oni kesayangan ya. Ada Shimina yang dari Homcha, terus ada Song Hye Kyo, ada Ju Ji Hoon, ada Han Hyun Joo, ada Shi Hye Sun. Nah, kira-kira Mbak Asri yang mana? Aku bingung nih antara dua, antara Ju Ji Hoon atau Song Hye Kyo. Ya antara mereka dua. Simin aku juga suka. Gimana dong? Kenapa? Jawabnya jangan bilang cantik ya. Pokoknya sekali lagi, bilang cantik dan ganteng. Kenapa? Kalau Song Hye Kyo aku suka itu karena dia cinta pertama aku di drama Korea. Itu udah terlalu sering lah aku bilang. Di tulisan-tulisan. Ya, aku juga terlalu sering mendengarmu ya, mengatakan itu. Itu nggak usah lah ya. Terus kalau Ju Ji Hoon mungkin juga ya. Aku pertama film kalau dia, tapi bukan drama. Aku dulu pertama kali lihat dia itu di Sassy Girl. Nah, itu Sassy Girl. Aduh, fenomenal banget deh itu. Aduh, ya, kita seumuran ya, Bo. Film Korea pertama kali yang aku tonton itu filmnya dia. Terus ada film sama Cha Tae-hyun ya. Ju Ji Hoon tuh pokoknya film-film Korea aku tonton dulu waktu aku masih muda. Itu film-filmnya Ju Ji Hoon gitu. Jadi kita masih muda. Kita masih muda. Jangan bilang kita udah tua, kita masih muda. Sekarang muda dulu remaja gitu ya. Iya, betul. Nih sebenarnya di Oni yang disebutkan ini itu membuatku iri loh, classmate. Kenapa? Awet muda banget, mereka tuh Dracula banget gitu loh. Bener kan? Kayak Jang Nara gitu kan. Aduh. Gitu ya. Iya, kita istilahnya belum berbuntut sampai berbuntut, muka mereka masih datar begitu aja gitu ya. Aduh. Itu maksudnya berapa perawatannya? Nah, itu aku nggak tahu nih. Ya kan, Song Hye Kyo, ya kan benar-benar. Song Hye Kyo deh ya kan SHK. Waktu zamannya di Full House, waktu zamannya dia di Endless Love gitu kan, mungkin agak cabi. Sekarang hanya kurusan, tapi mukanya begitu, packagingnya gitu kan, tidak berubah. Dengan terus si Mina, mau zaman, iya makanya si Mina aja dari zaman dia main nama Lee Seung Gi, ya kan, Gumiho sampai kemarin Homcha, ya kan, Gumiho sampai Homcha gitu tuh kan. Kemarin itu dulu apa? Zaman-zaman awal dia main sama Ren. Kill. Iya, jadi maksudnya hitungannya nih ya, begitu gitu loh mukanya tuh ya udah gitu fix aja kayak udah dicateknya begitu dan udah terus diawet keras gitu. Gitu. Jadi aku merasa ya Allah, padahal kalau dipikir Ju Ji Hoon aja udah punya anak ya. Maksudnya kalau kita berbicara hitungannya kalau muka berubah setelah punya anak, Ju Ji Hoon udah punya anak kan. Nah, ya kan? Itu dia tuh makanya gemes gitu kan. Ih, bikin gregetan. Nah, kalau Oppa di yang kita
kita favorit kan di drakor kelas itu ada Song Joong-ki, Ja Kyung, Lee Ji-hoon, Lee Seung-gi. Nah, yang dari tadi belum dibahas nih, Lee Seung-gi, ya kan? Kenapa sih Oh, disebut juga Opa? suka. Ya kan? Iya. Nah, Shimina Gumiho beneran emang, makanya aku bilang dia tuh Dracula. Jadi nggak berubah gitu loh. Nah, Lee Seung-gi ini aku suka, memang paling suka semua acting Lee Seung-gi memang di Mouse. Itu keren banget, ya kan? Bener gak? Bener gak? Bener gak? Bener gak? Bener gak? Aku Itu sebenarnya keren, nonton keren, Moose tuh keren. nggak sampai selesai karena terlalu banyak bertebaran spoiler, jadi aku udah tahu ceritanya gitu. Dan aku nggak ngelanjutin deh. Karena aku Untungnya masih nonton aku yang tim edisi ongoing. dia baik. Aku baru nonton pas edisi dia baik, tahu-tahu dia aku udah tahu kalau ternyata dia psikopatnya kan. Jadinya nggak seru amat. Ya untungnya karena aku tim ongoing, jadi aku debaran-debarannya terasa gitu. Ya Allah perubahannya. Makanya gini, aku itu gini ya, maksudnya gini, aku memilih Opa itu, memilih ultimate bias kalau dia udah pernah jadi orang jahat gitu ya. Maksudnya gitu, kalau aku gitu. Jadi kriteria untuk jadi masuk ultimate bias tuh istilahnya udah pernah jadi penjahat. Soalnya gini, orang katanya lebih susah meranin orang jahat dibanding orang baik, katanya gitu kan. Apalagi kan biasanya Mungkin. kalau kita sudah terbiasa, udah terbiasa. Tapi gini, ada juga orang yang lebih mudah peran jahat karena batasan untuk dia bereksplorasi lebih banyak dibandingkan orang baik. Kalau orang baik kan misalkan harus menjaga image lebih banyak. Jadi memang karakternya beda-beda. Cuma maksudnya suksesnya dia berhasil atau enggaknya dia acting kalau menurutku adalah kalau dia sudah berhasil bikin kita gregetan saat dia jadi orang jahat. Kayak Oktaekion kemarin gitu kan. Itu kan Ya, keren ya. banget waktu di Vincenzo kan, bener kan, setuju kan. Nah pas waktu dia kemarin main juga di Re-Expector Joy, itu kan jadi udah jauh beda, maksudnya saat dia Beda-beda ya banget. kan Beda koplaknya, banget ya. nah beda banget. Nah gitu, jadi imaging saat dia menjadi penjahat itu yang paling penting, dia bisa ngilangin itu apa enggak. Nah itu yang menurutku dia sukses gitu loh, itu sih. Nah Lee Apalagi Seung-gi tuh juga sama. mereka jadi baik dan jahat dalam satu film. Kayak Oh Taekyon itu Nah kan juga di Vincenzo awal-awal dia baik kan. Kelihatan dia itu anak baik betul gitu-gitu. betul betul Itu betul di sini ternyata dia jahat. Sama juga kayak si Lee Seung-gi kan juga kan di Most. betul Jadi yang betul kayak gitu tuh menurutku betul. keren sih mereka. Betul, setuju. Ya, nice tuh para opa ya kan. Sekali lagi kita tidak ngomongin masalah ganteng ya teman-teman, tapi benar-benar kemampuan kita belajar untuk ya acting mereka itu memang nggak kaleng-kaleng gitu. Maksudnya nggak cuma modal apa namanya Contoh karena doang dia gitu. ya benar. Jadi mereka belajar. Kayak Taekyon keluar dari apa namanya yang Zona sebelumnya nyaman. gitu ya, dari iya, maksudnya dari sebelum sebelum kan memang dia masih idol sampai sekarang, dia masih aktif di 2PM gitu. Cuma maksudnya dia sekarang lebih fokus untuk memang mendalami aktingnya. Karena abis ini juga kalau nggak salah dia mau main film lagi, sagek lagi atau apa, pokoknya dia mau main film lagi gitu. Jadi memang produktivitas itu lagi terjaga banget gitu ya untuk benar-benar mengolah kualitas acting gitu lah kira-kira. Nah, sekarang pasangan yang terfavorit. Iya, ini biasanya yang susah move on ya, teman-teman yang bikin susah move on gitu ya. Kalau di Drakor Class itu ada ya para keluar happiness mana tadi? Ayo, Karela sama yang tadi katanya terhiungsik sama Sabom, mana Kak Imesha, mana Imesha ya. Ininya nih bias-biasnya, terus ada Hyejin dan Dusik, ada Yongwon dan Jaesong di Manly Magazine, ada Ikjun Songhwa Hospital Playlist, Vincenzo sama Chaeyoung di Vincenzo ya kan tuh. Biasanya banyak ya, ternyata biasmu banyak loh. By the way, aku juga selama di 2001 itu termasuk bahagia karena aku menambah bias Ultimate 1. Terus habis itu biasku 2021 main semua. Yeay! Jisang main, Ain main. Biasanya jarang loh karena aktorku itu entah kenapa gitu ya, biasku tuh lama gitu keluar. Jadi aku ada iya benar, sepi tontonan gitu kan. Drama kan ya. Ya begitulah jadinya, aduh sepi tontonan gitu kan. Tapi alhamdulillah 2001 saya berbunga-bunga. Atau nih 2002 nanti apakah, maksudnya 2002 ini gitu ya, saya akan menambah bias lagi dengan J. Tapi yang jelas biasku lagi main di Dokter Ghost gitu ya. Ceritanya juga menarik ya kan. Aku suka sama dua-duanya. Ada Birin sama Kim Boom. Yes. Ya oke.
Itu tadi, oh ini yang Or Special Heart ya, ada Kim Seon Ho, Park Hye Sik, Joo Ji Hoon, Jo Jung Suk, dan Ji Sang. Tuh kan, Jo Jung Suk juga biasku, makanya aku bilang Kak, J semua gitu. Jadi memang itulah kenapa jadi namaku VIP JJ gitu. Jadi memang biasku J semua banyak. Gitu. Yap, kalau kalau selain siapa tadi? Jungki ya, So Jungki. Siapa lagi? Sebutkan tiga teratas deh, tiga teratas aja. Kalau lima bisa nggak lima? Aku. Lima bisa nggak? 5 teratas. Iya aktor teratas lima. Nanti Oni teratas lima. Bisa nggak? Boleh. Aktor Yang dulu deh, pertama aktor lima teratas. Song Joong Ki pertama. Hmm. Kedua Lee Seung Gi. Hmm. Ketiga eh siapa ya? Aku agak bingung Kan nih. susah kan? Enggak, terlalu banyak gitu. Terlalu banyak sampai aku bingung mau nyebutin yang mana dulu. Aku bilang urutan yang ketiga itu siapa kira-kira gitu. Oh, yang Choi ketiga itu Tae-jun apa Jang Kyung? tapi yang Enggak, 2021 bukan. ya. Sebenarnya opa ketiga aku itu Oh adalah enggak, Hyun Bin, bukan. tapi Bukan enggak. 2021 Bebas. Kan opa favoritmu. ketiga aku si Hyun Bin. Oke, baiklah. Terus next empat. Keempat itu ini aku nyebutin dari segi acting aja ya. Aku sebutkan Jang Kyung. Oke, terus Terus yang terakhir adalah siapa itu yang main di akhir Your Voice itu? Yang main di Wing. Lee Jong Suk. Lee Jong Suk. Iya, aku suka Ih, itu. bentar lagi 2022 dia juga main loh. Ih, Iya, biasa banyak ya main di 2022 ya. benar. Senang sekali dirimu. Selamat berbunga-bunga di 2022. Oke, Oni 5. Sebelum Oni kita 5. mengakhiri. Oni kan tadi udah aku sebut 3 ya. Ada Song Hye Kyo, Joo Ji Hoon, Joo Ji Hoon, terus Shin Shinna, Min Oh, terus Jung So Min. Yang terakhir itu aku suka Ayu ya bacanya. Oh, Iyu apa Ayu? Ada dua soalnya. Iu yang main di Hotel Oh, de iya. Luna. Oh, oke, baiklah. Siap. Itu dia. Kalau versi Mbak Asa. Kalau untuk aku nggak usah ya. Kan udah pada tahu ya. Udah tahu kan ya? Nggak usah kan? Apa? Aku 5 juga. Nah, pertama siapa ya? Ayo, bingung kan? Enggak. Aku cuma 2 sih. Hanya 2. Cuma aku mau menaruh di nomor satunya agak bingung. Pertama Jisang, kedua Ain, ketiga Nanggomin, keempatnya Jo Jung Suk, kelimanya Junho sekarang. Itu. Sebenarnya tadinya 5-nya itu Rin, cuma aku turunin dulu lah Rinnya. Jadi kelimanya Junho. Gitu. Tuh, jadi bener kan aku bilang 4 biasku main loh di 2000 plus nambah bias baru kan. Jadinya 4 main tuh di 2021 kan. Jisang, Ain, terus Nam Gongmin main ya kan, menang juga pula dia jadi apa spy juga ya. Ya, Terus ya, 4 ya fail. betul. Jo Jung Suk main di Hospital Playlist sama Junho bias baru ya gitu. Jadi nambah. Kalau aku yang bias baru itu siapa namanya? Aduh. Jang Kyung. Kayak dulu dia menggeser Kim siapa sih namanya? Kim So Yang main di Hyun. One Ordinary Day. Kenapa aku susah sekali menyebutkan nama-nama opa itu? Kim So Hyun apa Kim Seon Ho? Ada 2 KSL loh. Kim So Hyun. Dulu Kim So Hyun. Baiklah. Sekarang dia tergeser oleh Jang Kyung lah. Oh, baiklah. 5 Oni ya, 5 Oni. Pertama aku suka sebenarnya si Hyesun. Semenjak My Golden Life, aku suka banget sama dia. Entah kenapa dia masih sampai di hatiku sekarang gitu ya. Jadi agak mengenal lah. Kedua antara Jang Nara sama Han Hyo Joo sebenarnya. Yang kemarin di Happiness ya. Tapi kayaknya aku milih Jang Nara.
karena aku suka VIP sampai detik ini gitu ya, itu termasuk drakor favoritku walaupun dia perselingkuhan, tapi entah kenapa aku suka aja gitu sama ceritanya. Terus yang ketiga tadi Han Hyo-joo. Terus yang keempat, sebenarnya ini nggak disukain sama Karijo, cuma aku suka. Aku suka sama Ha Ji Min sebenarnya. Aku suka sama Ha Ji Oh, Min. aku juga nggak suka loh Jimin. Tapi aku suka dia waktu main sama Jisang ya, waktu di Familiar Wife, entah kenapa aku suka gitu. Banyak pesan yang bisa diambil, jadi aku suka gitu. Walaupun misalkan aktingnya kadang datar atau kadang-kadang berlebihan segala macam, cuma menurutku masih bisa dimaafkan karena misalkan ada opa favorit atau ceritanya bagus gitu kan. Entah kenapa dia berpasangan dengan orang yang tepat aja gitu. Gitu sih. Jadi bener, jadi aku merasa menolong kayak waktu pas Ha Ji Min sama Hyun Bin di mana di yang waktu dia Hide and Jekyll gitu ya. Itu kan sebenarnya aktingnya menurutnya mungkin tidak luar biasa, tapi ya. karena Hyun Bin-nya oke gitu kan, jadinya menolong lah gitu. Jadi bener-bener itulah gitu. Tuh 4. Satu yang lagi siapa ya? Song Hye Kyo deh. Soalnya dia cinta pertamaku juga sama kayak diri. Jangan Kayaknya lupakan cinta rata-rata orang pertama ya. Indonesia pertama tahu aktris Korea Song Hye Kyo lah ya. Kalau Sebenarnya nggak bukan taunya sih, dari sebenarnya The bukan. Stop, ya dari Full House. Enggak, bukan. Maksudnya sebenarnya aku tahu dari ini. Aku pertama kali jatuh cinta sama Korea sebenarnya bukan karena romcom atau apa. Aku sebenarnya suka karena sagek. Justru karena sageknya. Jadi Janggem. makanya aku bilang, iya bener, Janggem sama Dongyi itu dulu yang aku dulu suka banget itu Janggem sama Dongyi. Jadi kenapa misalkan biasku yang akhirnya aku sebutin tadi 5 opa itu sebenarnya aku jatuh cinta pertama kali sama mereka juga gara-gara cerita sageknya. Jisang itu disagek, Ain juga disagek waktu Jang Ok Jung. Jadi gini, entah kenapa kalau dia udah pakai baju pangeran apa raja gitu, entah kenapa aku mesti lihat auranya keluar apa enggak. Itu dia, bukan masalah ganteng sih ya, ya gimana ya, maksudnya ternyata auranya keluar gitu loh. Kalau auranya keluar membuat auranya kalau ganteng banyak yang ganteng gitu ya, makanya ulang ganteng itu relatif. Kalau ini auranya gitu. Kalau di ibaratnya sekretari itu kan aura gitu ya. Si Park Sejun kan suka ngomong aura gitu ya. Nah ini gitu, jadi aku jatuh cinta biasanya karena opa itu karena sagek, karena nggak banyak adegan yang perlu ini kan, pegang-pegangan tangan atau kiss-kiss kan nggak perlu gitu ya. Jadinya sagek kan percintaan romantisnya sopan. Nah itu yang kadang-kadang dengan tatapan mata, sentuhan fisik yang cuma pegangan tangan doang, itu kan bisa bikin kadang berbaper-baper. Nah itu berarti aktingnya sukses. Kalau aku gitu. Kalau aku. Jadi itu tadi. Jadi aku jatuh cinta karena sageknya. Maksudnya ya gitulah, gitu. Begitu kira-kira. Oke, segitu aja. Ada yang mau dibucinin lagi? Ayo, ada yang mau berbucin ria bersama kita, mungkin kita panggil ya. Kita undang siapa gitu kan, sekali-kali ya biar jeng gitu ya. Gak rela, biarkan dia bucin. Kita undang 1 orang. Oh, nggak bisa ya? Bisa dong, siapa bilang nggak bisa? Bisa aja kali, coba ya, bentar ya. Culik. Coba. Culik. Bisa lah, siapa bilang nggak bisa? Coba kalian cin. Kita ini, pakai jilbab nggak ya? Ini kurang ajar juga ini, ya kan? Kita ini panggil. Kalau nggak ada yang ini berarti pada nggak pakai jilbab. Ya, kira-kira ada yang terdengar gak sih dari tadi? Aku belakangan tuh kayaknya lagu soundtrack sebenarnya. Kedengeran gak sih? Nggak kedengeran ya? Bete dong gue nggak kedengeran. Samar-samar sih, ada sedikit. Nah inilah, jadi memang bener-bener itu biar menghayati kebucinannya. Lebay banget gue. Nanti aku tamatin deh, biar aku siapa tahu ikutan bucin. Sama siapa? Hai, halo. Ini yang ini yang tadi terhiungsik. Kenapa dirimu bisa terhiungsik? Tidak boleh bilang ganteng. Sekali lagi, no bilang ganteng. Jadi harus
Actingnya. Actingnya ini ya, actingnya Michael sih setelah dia wamil itu actingnya lebih bagus, terus dan dia bucin. Si Sebelumnya lagi Udah drama apa sih lihat- dia Mbak Rel? Lihat cowok bucin The lele ya. Bombs. Iya, di situ juga dia kan bucin. gimana Strong Woman Don't Be Misteri ya? Apa ya? Iya, di Bangun tuh dia bucin juga. Di Happiness dia nggak kalah bucin juga. Terus apa ya? Dia termasuk Actingnya yang bagus sih, bagus. aktor idol favorit kita kan di Drakor Class ya kan. By the way dari Iya. yang udah baca kan classmate ya, aktor idol favorit kita. Ih, aku nulisnya panjang loh. 10 loh men, 10 nggak nanggung-nanggung. Nggak 5, 10 ku kasih kan. Tuh. Ya kan tadi belum disebutin lupa. Ada Dio, ada Choi Min Ho, ada Park Hyung Sik, ada Im Siwan. Oh, Im Siwan juga lagi tayang ya drakornya saat ini. Tapi aku lupa judulnya. Iya. Siapa judulnya? Aku lupa. Judulnya. Treasure. Ah ya benar. Judulnya Treasure. Tentang orang pajak. Benar. Aku belum nonton sih, tapi udah ada 2 episode ya, jadi bisa ditonton. Ya. Terus ada Park Jin Young yang aku bilang ya kan. Terus Choi Siwon, opa manis ganteng yang selalu menawan hati. Terus aku bilang Ok Taecyeon juga. Terus ada L yang sedang wamil juga bersama Abang Jang Kyung. biasnya kakak Asri. Ada Rowan sama Junho. Oke. Udah kalau ngomong Junho ntar aku nangis. Sok, kamu terjunho enggak? Karel? Udah tamat belum? Iya. Iya, ini kedua kalinya aku lihat Junho setelah yang absurd itu apa namanya? Walk of Kim Love Chief. ya. Oh, Walk Off. Kirain yang Kim Chief. Bukan ya? Itu. Enggak, yang Walk of Love itu. Aku malah belum Tapi nonton ya- loh Walk of Love tuh. Waktu itu karena berbareng, bener-bener, maksudnya aku malah belum nonton Walk of Love. Karena dia waktu itu berbarengan sama drakor, apa sih, pokoknya aku lebih mentingin drakor yang satunya gitu. Tapi dia udah ada di listku, tapi belum sempet tertonton lah gitu. Begitu kira-kira. Tapi Red Slave udah kelar belum? Udah tertusuk hatiku. Kamu pengen berhenti di episode berapa? Kelarin. Tapi berhenti aja di episode 16, jangan 17 ya. Pokoknya pesanku jangan nonton episode 17. Jangan nonton episode 17 aja. Apa ada yang mau Enggak, sampai 17. Iya. Pas kakinya ada gambar opanya enggak? Mau dong. Karel, episode berapa terfavorit dari Red Slave? Adegan apa deh? Adegan apa? Sama Happiness juga gitu nanti. Happiness adegan apa wes? Ya kan? Harus begitu. Biar ketahuan gak cuma gantengnya tapi merhatiin actingnya. Tuh namanya baru bias. Ya, aku Ayo. jadi tamu. Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa, nanti Kasri juga sama. Jang Kyung di episode berapa, Nevertheless di episode begitu. Tak apa-apa, ya kan? Ayo. Enggak. Kayaknya semua kalau di Red Cliff aku suka. Kalau yang soalnya gimana ya? Soalnya apa ada yang manis gitu karena dia kan pelan ya, berproses gitu, pelan slow. Tapi semuanya manis gitu. Jadi nggak ada yang benar-benar bara-bara gitu, dan itu memang kelebihan menurutku. Bikin kita bikin terus. Tapi aku salut, masa gini, aku kan lihat behind the scene-nya ya, behind the scene-nya. Jadi memang sebelum peradegan itu gitu ya, antara Junho sama Lee Seong sama sutradara maupun penulis naskahnya itu bener-bener berlatih dulu gitu. Beneran, ini nanti ngambil nembak kamera angle-nya dari mana ya, biar adegan ini lebih dramatis gitu. Jadi bener-bener aku ngerasa, nah itu yang menurutku keren gitu. Maksudnya kerjasama itulah yang akhirnya membuat sebuah drakor bisa fenomenal. Jadi memang nggak cuma ya aktornya doang yang keren, enggak gitu. Karena dari dialognya pun
membuat berkesan gitu loh. Nah itu yang sebenarnya hebatnya sebuah akhirnya jadi fenomenal begitu. Kayak Vincenzo juga kemarin kan gitu ya. Hey Bias Vincenzo, hello, di episode berapakah dirimu di episode berapakah dirimu yang paling ingeting bahwa Sojungki misalnya paling ganteng di situ, kira-kira episode berapakah? Aku malah suka episode awal-awal yang dia melemparkan korek api. Nggak penting banget sih. Terus dia terbakar. Padahal itu cuma sempilan doang tapi berkesan ya. Iya. Nggak tahu kenapa. Kok dia Cuma acting, pelengkap cerita tapi oke gitu ya. dia acting romance sama ceweknya, aku jadi cemburu gitu loh. Au kan. Baiklah. Tuh kan, kalau kebucinan semakin siang nanti ini. Karela terima kasih. Nanti aku mau mengundang yang lain. Nanti kita ngajak bucin yang lain. Makasih banyak. Annyeong. Ya, kira-kira siapa lagi yang mau diajak bucin? Yuk kita ngobrol bareng sebelum aku tutup. Kira-kira kakak ini bisa diundang nggak ya? Bisa tak ya? Kayaknya atau beliau lagi ini ya, lagi apa? Lagi ada acara ya. Jadi tak bisa. Coba ke kakak yang ini bisa diundang nggak ya? Habis ini langsung kita tutup ya setelah kakak ini menerima. Kalau enggak ya udah. Kalau misalkan kita tunggu beberapa menit, kalau bisa kita undang, kalau tidak kita tutup ya Kak Asri ya. Soalnya nanti semakin siang bisa bahaya. Itu aja. Hai. Hai. Tiba-tiba sih gila ya. Ini tuh ide siapa ini? Ideku lah, masa ide siapa lagi? Ya sesama bias Rowon. Di episode berapa King Affection membara di hati kalian berdua? Kalau misalnya Kak Asri di Extraordinary You deh, di Extraordinary You di episode berapa? Apa Kalencin juga boleh Kak? Kalencin juga boleh. Rowon di episode berapa atau di drakor mana yang membuat aku paling wow? Semua. Karena dia kan aktingnya nggak pernah nyobain acting karakter baru kan. Rata-rata kan emang karakternya cowok baik, terus apa ya? Ya masih belum berani jadi villain gitu. Jadi masih yang semua dramanya oke lah, pas di hati juga. Kak Asri, di mana yang paling membuat begini nih? Dikasih lope-lope yang mana? Ya tinggal. Siapa si Rowon? Itu. Abis ini Jungki. Si Song Joong Ki kan udah tadi. Oh, Kalencin belum. Kalencin kan juga ini sama biasnya. Berarti sebenarnya bukan di Vincenzo sih. Aku pertama kali jatuh cinta kan aku di Running Man. Kalau Rowon jadi Extraordinary You itu waktu dia baru keluar di bawah bunga-bunga itu. Terus yang dia bawa payung itu juga, ya ampun ganteng banget sih dia. Payung transparan. Sebenarnya gini, jangan-jangan Kak Asri itu tipikal yang kalau misalnya dramanya pemuda, jadi kayaknya pas, kayak aku pernah mengalami, terus yang main Rowon langsung jeng gitu ya, tambah. Kayak kenanganku terus. Enggak. Kirain begitu. Kalencin, dirimu Jungki di mana? Kalau Kak Asri itu di Running Man, dirimu Jungki di mana? Yang paling? Di yang jadi dokter, Kang Maru. Oh, Innocent Man. Innocent Man. Jadi waktu kenapa di situ sih? Jadi dia tuh waktu di Innocent Man tuh karakter jahatnya keluar, tapi di satu sisi pas endingnya dia kan mau jadi orang baik yang nggak mau menyimpan dendam lagi. Itu langsung bisa berubah wajahnya jadi baik gitu. Jadi dia memerankan dualisme gitu. Itu aku suka banget. Terus kan gayanya pas yang pertama episode awal-awal kan dia kayak bad boy gitu kan. Terus rambutnya tuh kriwel-kriwel gitu lucu. Jadi, terus di situ dia mahasiswa kedokteran. Oh iya, langsung oke. Terus waktu itu dia tuh sama siapa sih waktu sama si ceweknya tuh
Moon Jae-won kan, sama Moon Jae-won tuh. Moon Chae-young. Moon Jae-won tuh aku suka aktingnya nggak giung gitu loh. Si cewek ini tuh aktingnya B aja, dan dia tuh emang nggak bukan tipikal cewek yang genit gitu. Jadi cocok sama Jungki yang gaya bercandanya jayus gitu. Jadi ya sebenarnya pasangannya Jungki tuh pas di drama tuh apa ya, mengimbangi opa yang rada-rada kadang lemot, kadang itu gitu. Jadi seneng liatnya ya. Seneng liatnya. Au. Baiklah. Luar biasa ya. Itu anak Sung Kyung-wan loh, si Song Joong Ki, jurusan Pasangannya sama aku. apaan? Pasangannya Song Joong Ki kan di Sogyugyan sama aku, Ain. Oh bukan, Dapat maksudnya best couple kan? dalam kehidupan benerannya dia pernah Oh, kuliah iya. di Sung Kyung-wan. Iya, betul. Kirain drakornya kan ada juga. Iya, ada Sogyugyan Ain ya, kan dia waktu masuk. Iya. Betul. Masuk bromance terfavorit kan? Iya. Kira-kira kalau aktor lawas yang agak-agak mapan alias ajusi siapa? Oh, kalau Kak Asri tadi Hyun Bin ya? Hyun Bin yang paling. Hyun Bin aku suka di Alhambra. Oh, kirain Chloe. Enggak ya? Pas dia main pedang tuh. Cuing. Wah, keren itu dia. Keren ya. Padahal hijau doang loh katanya. Katanya layarnya hijau doang kan. Iya. Padahal layarnya hijau doang ya. Hebat loh. Kalau Kalencin siapa? Yang ajusi ya, ajusi. Jang Dong-gun. Dia mah Dan film Dong-gun. atuh. Kenapa? Film atuh. Jang Dong-gun kan main film. Iya makanya film atuh. Gimana film? Film kan, Jang Dong-gun film kan, banyak drama juga. Dia main drama juga. Oh iya benar. Main di itu, main sama aku tuh dulu suka Kim Hanel yang cewek. Jadi waktu levelin Kim Hanel ketemulah si Jang Dong-gun opa. Terus ternyata aktingnya emang udah beda kelas kan sama akting. Jang Dong-gun juga termasuk yang Dracula ya, dari zaman Bahula sampai sekarang. Sekarang tetap mukanya ajek begitu ya. Terus wajahnya tuh kalau jadi jahat keren banget. Jadi opa bucin juga keren banget. Aku tuh yang ya Allah, Jang Dong-gun ini bener-bener membuat. Aku lagi tergila-gila malah sama Lee Bang Won yang sekarang Kalencin. Oh, siapa? Dong-gu. Siapa sih? Sang-wook. Oh iya, Choi Sang-wook. Betul. Karena gini, mukanya Sang-wook tuh mukanya pengen nangis mulu gitu kan, melas gitu. Jadi pengen dipuk-puk tapi ternyata di posisi kejem. Itu lebih rasanya wow. Oh iya, dia wajahnya emang rada. Tapi waktu melankolis wajahnya. Waktu dia main sama siapa sih? Yang dia jadi pengusaha sepatu itu di situ dia jadi galak loh. Gimana sih, jadi karakternya kuat loh. Iya, maksudnya muka jahat sebenarnya bisa. Muka jahat sebenarnya bisa. Cuma entah kenapa di Lee Bang Won ini tuh dia tipikal mukanya tuh melas. Apa mungkin karena judulnya kali ya, jadi agak melas gitu kan. Nah itu dia. Jadi tapi pas waktu dia punya versi jahatnya juga dapet sih. Gitu. Ada yang mau disampaikan lagi teman-temanku tersayang, classmate-ku tersayang pada siang hari ini? Kalau tidak kita tutup. Kita kembali makan siang sebelum berpisah. Kak Asri ada lagi? Sudahlah, cukup. Bateraiku mau habisin. Oh, baiklah. Terima kasih banyak buat classmate tersayang. Kita nanti bertemu bucin-bucinan lagi ya. Itulah tadi sekilas gambaran Opa Oni Dongseng kesayangan versi Drakor Class ya. Pokoknya jangan lupa untuk tetap mengikuti semua medsosnya Drakor Class, yaitu ada Instagram, ada blognya. Boleh berpisah ya kakak-kakakku tersayang.
aku biar menutup acara. Terima kasih banyak Kak Lencin. Maaf salah kata ya. Kak Sri juga. Nah, jangan lupa untuk saksikan Drakor Class, iklive maupun podcastnya. Podcast ada, blog ada, terus ada juga berkaitan dengan IG. Jadi diikutin, Twitternya juga ada. Dimanapun teman-teman berada, tetap cintai kami ya, Classmate Drakor Class, dan tetap ngikutin semua perkembangan Drakor Class. Oh, jangan lupa juga sering-sering untuk masukin guest post ke kita, karena sebentar lagi kita mau ngundang teman-teman yang sering guest post untuk bermain iklive bersama kita. Seru kan? Seru pastinya. Jadi yang sebentar lagi mau diundang adalah kayaknya yang menggemari Lee Jungki. Lee Junggi ya. Bukan So Jungki, tapi Lee Jungki atau Lee Junggi. Nah, itu dia. Siapakah dia nanti kita punya usut ya nanti. Tapi, nah pokoknya beberapa teman-teman classmate yang sudah rajin buat masukin guest post akan kita undang podcast maupun iklive di kita. Jadi, ayo yang mau menulis drakor dan nggak tahu di mana, silakan aja kirimkan tulisannya ke email Drakor Class. Gitu aja ya teman-teman. Terima kasih untuk sudah menyimak pada acara hari ini. Sampai jumpa, terima kasih. Selamat siang, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Annyeong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.